Saudaraku, satu kata yaitu paradigma, yaitu kerangka berpikir, pemahaman, faham yang kita miliki dan kita pegang teguh. Itu adalah sesuatu yang mendasar dalam diri kita. Dan Tuhan Yesus memiliki begitu besar tantangan dalam mengubah paradigma murid-murid yang pertama. Ini jelas dikatakan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 66. Ingat itu? 6. Yang isinya adalah mulai pada hari itu banyak murid-murid yang mengundurkan diri karena mereka berkata ini pelajaran yang sangat keras. Mengapa? Karena Kristus mengubah pola pikir mereka. Mulai dari Yesus memberi makan 5.000 orang, lalu Yesus menyeberang, mereka mengejarnya. Yesus berkata, kamu mencari aku karena kamu ingin makan roti lagi. Lalu Yesus berkata, akulah roti hidup. Dan kalau kamu memakan aku, maka kamu tidak akan lapar lagi. Semua orang bingung dan tidak mengerti, karena hal itu bagi dia merupakan penghinaan atas apa yang mereka fahami selama ini. Di sisi lain dalam Markus pasal yang ke-10, kita juga belajar tentang seorang pemuda yang kaya, lalu dia berlari-lari mengejar Yesus. Dan dia bertanya, Yesus, bagaimana caranya aku memiliki hidup yang kekal? Yesus berkata, tentu kamu sudah tahu semuanya tentang jangan mencuri, jangan membunuh. Lalu anak muda ini berkata, semua sudah kulakukan. Yesus berkata, tinggal satu lagi yang belum kamu lakukan, yaitu juallah seluruh hartamu dan datanglah kepadaku. Mendengar itu sedih hatinya sebab banyak hartanya. Itu Alkitab mencatatnya. Demikian juga dalam Lukas pasal yang ke-14, 26-27. Yesus berkata, jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini semuanya adalah sebuah pelajaran yang susah dimengerti, karena ini membutuhkan perubahan paradigma, yaitu membuat apa yang selama ini bagi kita menjadi prioritas, menjadi hal yang utama, menjadi di bawah daripada sesuatu yang baru kita temukan, dan itu kini menjadi yang utama. Seperti Paulus persis katakan, sejak aku mengenal Kristus, semua kebenaran-kebenaranku yang lama tidak ubahnya levelnya seperti sampah. Dan yang berharga bagiku sekarang adalah pengenalan akan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita susah sekali mengalami perubahan paradigma, khususnya tentang dua hal, yaitu daging dan duniawi. Susah sekali kita mengalami perubahan di sana. Saya menemukan jawabnya. Yang pertama adalah karena kita belum mengenal Kristus. Tahukah saudara, apa yang dituntut oleh Yesus tadi, semuanya sudah Dia lakukan. Yesus sudah tinggalkan surga untuk dapat mengulurkan tangannya bagi kita yang ada di dunia ini, supaya kita yang ada di dunia pun dapat menjangkau surga. Dia sudah tinggalkan surga dan mengajak kita untuk tinggalkan dunia, supaya kita bersama-sama dengan Dia di surga. Ini satu hal yang kita belum pahami. Yang kedua, yang kita belum mengerti dengan baik adalah, seperti pepatah sering berkata, it takes two to tango. Untuk membuat sebuah tarian tango yang manis, yang elok, yang gemulai, dibutuhkan dua orang yang bersepakat, dua orang seirama, memiliki komitmen yang sama, lalu mereka menari bersama-sama. Maka mereka akan menghasilkan sebuah tarian yang indah. Tidakkah saudara menyadari bahwa sering sekali untuk mendapatkan kehidupan yang sebenarnya, kita perlu bekerja sama dengan Tuhan. Dan Tuhan tentu membutuhkan kita mengubah paradigma berpikir kita terlebih dahulu, supaya kita bisa bekerja sama dengan Dia. Lihatlah apa yang Dia katakan. Kalau kamu mau aku gembalakan, aku akan membawa kamu ke rumput yang hijau dan air yang tenang. Lihatlah apa yang Dia katakan. Kalau kamu mau menderita karena aku akan memuliakan kamu. It takes two to tango. Hari ini alami perubahan komitmen, sehingga kita bisa menjangkau surga, karena Dia datang dari surga, meninggalkan semuanya
Dan saat kita seirama dengan Tuhan, satu frekuensi dengan Tuhan, lihatlah pekerjaan-pekerjaan besar, karya-karya yang besar akan Dia izinkan terjadi atas hidup kita. Alami perubahan paradigma. Tuhan menolong saudara.